Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Aira Sekarahayu dari kelas 4A dengan NPM 240811240003. Yang terhormat Ibu Linda Yani SEMPDMM selaku dosen pengampu mata kuliah Entrepreneurial Trend. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Green Business dan Sustainability sebagai Tren Sosial Entrepreneurship. Topik ini dipilih karena saat ini dunia sedang menghadapi berbagai permasalahan lingkungan, sehingga muncul kebutuhan model bisnis yang tidak hanya menghasilkan keuntungan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat serta lingkungan. Sebelum membahas peluang bisnisnya, saya melakukan analisis tren untuk melihat apakah isu keberlanjutan benar-benar berkembang di masyarakat. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan beberapa sumber seperti Google Trends, laporan pasar, serta studi kasus bisnis yang telah menerapkan konsep keberlanjutan. Tujuannya adalah untuk memahami perubahan perilaku konsumen dan menentukan peluang bisnis yang relevan untuk kebutuhan masa depan. Ada dua faktor utama yang mendorong munculnya green business dan berkelanjutan. Pertama adalah krisis lingkungan. Saat ini, Indonesia masih menghadapi masalah sampah yang cukup besar, terutama sampah plastik dan sampah tekstil yang sulit terurai. Kondisi ini menuntut adanya solusi yang lebih berkelanjutan. Kedua, adanya pergeseran perilaku konsumen, terutama generasi muda seperti Gen Z dan milenial mulai memperhatikan dampak lingkungan dari produk yang mereka beli. Mereka tidak hanya melihat harga dan kualitas, tetapi juga mempertimbangkan apakah produk tersebut ramah lingkungan, apakah produk tersebut diproduksi secara etis, dan apakah mendukung keberlanjutan. Perubahan inilah yang menciptakan peluang baru bagi para wirausahawan. Dari hasil data Google Trends, terlihat bahwa minat masyarakat terhadap topik bisnis berkelanjutan menunjukkan kecenderungan yang meningkat dari tahun ke tahun. Meskipun kenaikannya tidak selalu drastis, tren ini menunjukkan bahwa isu sustainability semakin sering dicari dan dibahas oleh masyarakat. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan kesadaran publik terhadap pentingnya gaya hidup ramah lingkungan serta peluang bisnis yang mendukung keberlanjutan. Bagi seorang entrepreneur, kondisi ini merupakan sinyal yang paling penting bahwa pasar untuk produk berkelanjutan terus berkembang secara pesat. Selain Google Trends, analisis juga dilakukan terhadap berbagai istilah yang sering digunakan dalam diskusi keberlanjutan. Hasilnya menunjukkan bahwa istilah seperti daur ulang, eco-friendly, sustainability fashion, dan ekonomi sirkular mengalami peningkatan yang muncul dalam percakapan publik. Artinya, masyarakat mulai familiar dengan konsep keberlanjutan dan lebih terbuka terhadap produk yang memiliki nilai lingkungan. Ini menjadi peluang bagi bisnis untuk membangun positioning yang lebih kuat melalui konsep green business. Berdasarkan analisis SWOT, terdapat beberapa poin penting. Dari sisi strength, bisnis berkelanjutan memiliki citra yang positif dan semakin diminati konsumen. Dari sisi weakness, biaya produksi seringkali lebih tinggi karena penggunaan material yang ramah lingkungan. Dari sisi opportunity, terdapat peningkatan permintaan pasar karena adanya dukungan teknologi dan semakin banyak konsumen yang peduli terhadap lingkungan. Sedangkan dari sisi threats, tantangan yang dihadapi antara lain adalah persaingan pasar yang semakin ketat dan kondisi ekonomi yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Secara keseluruhan, peluang yang dimiliki lebih besar dibandingkan dengan tantangan yang ada.
Sebagai studi kasus, saya memilih brand fashion lokal dengan nama Sejauh Mata Memandang. Brand ini dikenal karena konsisten menerapkan prinsip sustainability dalam bisnisnya. Mereka menggunakan material yang lebih ramah lingkungan, mengurangi limbah tekstil, serta menerapkan konsep ekonomi sirkular. Selain menjual produk fashion, brand ini juga aktif mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan, dan keberhasilan Sejauh Mata Memandang ini menunjukkan bahwa bisnis dapat tetap kooperatif sekaligus memberikan dampak lingkungan dan nilai yang positif. Di masa depan, perkembangan teknologi akan semakin mendukung bisnis berkelanjutan. Contohnya adalah penggunaan AI untuk mengoptimalkan desain dan produksi sehingga mengurangi pemborosan bahan. Selain itu, teknologi virtual try-on memungkinkan konsumen untuk mencoba pakaian secara digital tanpa harus memproduksi banyak sampel fisik. Inovasi seperti inilah yang dapat meningkatkan efisiensi sekaligus mengurangi dampak lingkungan. Dalam perencanaan masa depan, terdapat beberapa kemungkinan skenario. Skenario terbaik adalah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk berkelanjutan dan ramah lingkungan, sehingga pasar terus tumbuh. Namun, terdapat juga resiko seperti kenaikan biaya produksi atau perubahan kondisi ekonomi. Oleh karena itu, pelaku usaha perlu menyiapkan strategi yang fleksibel agar tetap mampu bertahan dan berkembang. Untuk menghadapi berbagai kemungkinan tersebut, perusahaan perlu melakukan mitigasi resiko. Caranya antara lain dengan terus melakukan inovasi, meningkatkan efisiensi produksi, memperkuat edukasi kepada konsumen, dan membangun loyalitas pelanggan. Dengan strategi yang tepat, tantangan yang muncul dapat diubah menjadi peluang bisnis baru. Sebagai kesimpulan, green business dan sustainability merupakan tren sosial entrepreneurship yang berkembang karena meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan dan perubahan perilaku konsumen. Nah, tren ini membuka peluang bisnis dalam bidang produk berkelanjutan, daur ulang, dan pengelolaan limbah. Studi kasus Sejauh Mata Memandang menunjukkan bahwa konsep bisnis berkelanjutan dapat menciptakan nilai ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, green business dan sustainability memiliki potensi besar yang terus berkembang di masa depan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.